Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Bocah 7 tahun tewas setelah terpleset di dermaga Atsi, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Razia pengendara nakal di SPBU Kota Jayapura. Polisi temukan 2 truk penimbun BBM. Kejaksaan Tinggi Papua tahan 2 tersangka kredit fiktif yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Seorang bocah berusia 7 tahun hilang Jumat lalu di dermaga Atsi, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Valentino terpleset saat bermain di dermaga. Keluarganya langsung melapor ke kantor polisi dan tim SAR melakukan pencarian. Korban ditemukan sudah meninggal dunia pada Sabtu lalu. Bahwasanya 1 orang terjatuh di dermaga dan tenggelam. Saat itu langsung kami aksi dengan mengerahkan rescue dibantu oleh Angkatan Laut, Pol Air, dan unsur Kapolsek Atsi. Kemudian pada hari kedua kami juga melaksanakan pencarian dengan unsur SAR yang sama, namun hasilnya nihil. Selanjutnya di hari ketiga ini kami melaksanakan pencarian sesuai dengan set area yang sudah kami tentukan dengan melibatkan Angkatan Laut, Polisi Perairan, dan unsur Polsek Atsi, serta kami dibantu oleh masyarakat nelayan setempat. Jenazah setelah dibawa ke rumah sakit langsung diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Tim SAR mengimbau orang tua menjaga anak-anak saat bermain, apalagi di lokasi rawan seperti pelabuhan atau dermaga. Igobat Momolin melaporkan dari Asmat, Papua Selatan. Jenazah anggota polisi Polres Lanijaya Brigpol Johan Hendrik Sibarani dan seorang warga sipil bernama Adi Falo diterbangkan pulang ke kampung halamannya untuk dimakamkan keluarganya. Kedua jenazah diangkut dengan pesawat komersil dari Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Jenazah Brigpol Johan Hendrik Sibarani diterbangkan ke Sumatera Utara dan jenazah Adi Falo dipulangkan ke kampung halamannya di Nusa Tenggara Timur. Brigpol Johan Hendrik Sibarani dan 1 warga masyarakat atas nama Adi Falo, 20 tahun, warga NTT. Pasca kejadian, setelah dilarikan di rumah sakit, keduanya dinyatakan meninggal dunia. Kedua korban sudah diterbangkan ke kampung halamannya masing-masing di Medan dan juga di Kupang. Hingga kini polisi dan tentara masih terus memburu pelaku yang diduga kelompok kriminal bersenjata Numuk Telenggen. Selasa lalu, orang tak dikenal menembak mati Brigpol Johan Hendrik Sibarani, anggota Polres Lanijaya, di sebuah kios milik korban. Hanya berselang 1 jam, pelaku juga menembak seorang warga sipil, Adi Falo. Korban sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tiom Lanijaya, namun nyawanya tidak tertolong. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata. Arthur melaporkan dari Lanijaya, Papua Pegunungan. Polres Mimika akhirnya menetapkan 13 tersangka dalam kasus salah tangkap. Dari 13 tersangka terdapat 2 anggota BRIMOB dan seorang pengacara. Polisi juga telah memeriksa 24 saksi. Kasat Reskrim Polres Mimika AKP Fajar Sadik mengatakan dari 13 orang tersangka, 9 sudah ditahan di Mapolres Mimika. Di sini kami telah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 24 orang saksi, itu baik dari saksi korban maupun saksi terlapor itu sendiri. Nah, di sini untuk para terlapor atau tersangka tersebut, saat ini sejumlah 9 orang telah kami lakukan penahanan, ya, dan 2 diantaranya berinisial TU dan OU, berprofesi sebagai tukang, di mana pada saat kejadian kebetulan mereka kerja bangunan di situ, sudah keluar dari kota Timika karena pekerjaannya telah selesai. Itu kami
sehingga kami sudah melakukan pemanggilan terhadap kedua orang tersebut. Kemudian untuk 9 tersangka lainnya kami telah melakukan penahanan, ya, termasuk oknum pengacara dan oknum anggota. Tetapi oknum anggota ini kami tentunya kembalikan ke kesatuannya, ya, untuk kemudian dilakukan proses secara internal di kesatuannya. Ya. Kemudian untuk barang bukti yang telah kami amankan itu berupa kendaraan, ya, kemudian kendaraan roda 4, ya, dan juga ada 1 buah borgol, ya, dan juga kemudian 1 buah diduga pistol, ya, tapi pistol mainan yang digunakan oleh salah satu tersangka berinisial ST yang merupakan oknum pengacara tersebut. Selain ditetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti, diantaranya motor, borgol, dan 1 buah pistol mainan. Kasus salah tangkap dan berujung penganiayaan sempat viral di media sosial, dan kasus ini menjadi perhatian khusus Polres Mimika untuk mengungkap para pelaku. Kasus penganiayaan itu, korbannya seorang aparatur sipil negara yang dituduh mencuri motor pada 13 Juli lalu di Komplek Perumahan Regensi. Penganiayaan itu mengakibatkan korban mengalami luka cukup serius pada bagian bibir, wajah, dan bagian kepala. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polda Papua Sabtu lalu menggelar razia BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Kota Jayapura karena belakangan ini terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU. Antrian panjang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dalam razia yang juga melibatkan Pertamina, polisi menahan 2 truk di salah satu SPBU. Truk tersebut oleh pemiliknya dimodifikasi sedemikian rupa sehingga memiliki 2 tangki bahan bakar serta 2 plat nomor dan barcode ganda. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo menduga kedua truk dengan tangki ganda tersebut menampung BBM untuk dijual kembali secara eceran. Terkait adanya temuan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh salah satu warga masyarakat pada saat pengisian BBM di SPBU, yaitu adanya masyarakat yang menggunakan mobil Mitsubishi Center dengan tangki rakitan 1000 liter dan juga ditemukan adanya pompa penyedotan, dan masih melakukan investigasi secara mendalam terkait hal tersebut. Tentunya dengan adanya penegakan hukum ini kami harapkan bahwa kegiatan atau pelayanan SPBU terhadap masyarakat tidak merugikan. Polisi langsung menahan 2 pengemudi truk tersebut beserta truk dan mesin pompa minyak di Mapolda Papua. Modus membeli BBM untuk dijual kembali secara eceran sudah sering terjadi. Inilah yang menjadi salah satu penyebab SPBU sering kehabisan bahan bakar sehingga menyebabkan antrian panjang kendaraan di SPBU. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.